Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai ketua yaitu Aureniza Mahendra, kemudian yang beranggotakan Cece Suhendar MDKEP, Yanyan Playati MDKEP, dan Sony Setiana MDKEP. Kami akan membahas tentang analisis isu global tentang korupsi. Sejarah korupsi. Korupsi sudah ada sejak zaman dahulu ya. Dapat dilihat di sini sejarah-sejarahnya ada dari Mesir, Cina, Shamash, dan juga dari Indonesia itu sendiri. Dari Mesir, di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi adalah masalah serius. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi telah memerintahkan seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan. Jadi dapat diketahui bahwa dari zaman Mesir ini sudah ada kasus penyuapan. Kemudian dari Shamash, seorang raja Assyria sekitar tahun 200 sebelum Masehi, bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Kemudian di Cina, Hansu Karyapanku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han, masyarakat menghadapi kesulitan pangan sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. Dan ini dicurigai ada praktik korupsi di sana. Kemudian dari Indonesia sendiri, di bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalam hanya untuk kepuasan. Selalu bersikap manis untuk menarik perhatian raja dan sultan. Perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi oportunis yang akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup. Kemudian apa sih itu korupsi? Korupsi secara harfiah mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan disuap. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Akhirnya terjadinya korupsi baik dipaksa, terpaksa, ataupun memaksa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sobat Latsar, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari apa itu korupsi dan bagaimana korupsi itu terjadi, slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan penyelesaian isu. Di negara kita banyak sekali isu yang berkembang mengenai korupsi. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan 4 tahapan dalam penyelesaian isu tersebut. Yang pertama adalah pra-analisis atau environment scanning, metode Petahelis. Kemudian dengan menapis isu dengan metode APKL, USG, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mendalami dan menganalisis isu menggunakan fishbone, SWOT, mind map, dan lain-lain. Dan terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel-tabel. Metode Pentahelis tersebut adalah pengelompokan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, akademik, bisnis, company, dan media, atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat terjemahkan sebagai pemerintah dunia, pendidikan atau akademisi, dunia usaha atau bisnis, masyarakat atau komunitas, dan media. Ini contoh isu yang berkembang yang kelompok kita ambil menggunakan metode Pentahelix. Contohnya government, Bupati Bandung A. Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Bisnisnya bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, Bon Sanintan, diduga memberi suap sejumlah 5 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Mulyana Saragih, untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B PT Asmin Kualindo Tuhub di Kalimantan Tengah. Akademiknya, mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, berinisial MR, 57 tahun, ditangkap polisi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Komunitinya, komunitas anti korupsi di Indonesia belum berperan aktif. Media memiliki kontrol yang lemah terhadap penggunaan laju korupsi.
Baik, setelah menentukan prioritas masalah, kita langsung menganalisis isu dengan metode, salah satunya itu dengan metode USG. Jadi dianalisis dari segi urgensinya atau seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian dari segi seriusnessnya atau seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian dari unsur growth-nya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditindaklanjuti segera. USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah scoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matrik prioritas masalah dengan bobot scoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah. Baik, ini dia tabel metrik prioritas masalah. Jadi masalah yang tadi telah ditetapkan dimasukkan melalui tabel, kemudian diberi bobot nilai dari segi urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya. Kemudian ditotal dan jumlah yang tertinggi merupakan prioritas masalah. Baik, kemudian untuk mendalami dan menganalisis isu atau prioritas masalah yang tadi sudah ditentukan, bisa menggunakan alat bantu yang disebut dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram, yaitu salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Jadi prioritas masalah yang tadi telah ditentukan akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Kemudian setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan. Baiklah, ini dia diagram fishbone. Kepala ikan merupakan prioritas masalah yang telah ditentukan tadi. Terdapat unsur-unsur dan kategori di belakangnya. 4 kategori yang telah kami tentukan, yaitu individu, lingkungan, organisasi, dan kebijakan. Untuk unsur dari kategori individu, kami menentukan sifat tamak, moral lemah, mudah tergoda, dan gaya hidup konsumtif. Untuk organisasi, unsur-unsur yang kami tentukan yaitu kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi, kemudian kurang transparannya baik dari pelaporan ataupun birokrasi dan yang lain-lainnya. Kemudian lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan internal dan eksternal. Dari kategori lingkungan, kurangnya pemahaman anti korupsi menjadi salah satu penyebab. Pendapatan tidak mencukupi menjadi salah satu penyebab pula, dan meraih dan mempertahankan kekuasaan menjadi salah satu penyebab dari kategori lingkungan yang kami angkat. Dari segi kebijakan atau kategori kebijakan, lemahnya penegakan hukum anti korupsi menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi. Untuk yang selanjutnya, analisis menggunakan metode SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Selanjutnya, menyusun alternatif penyelesaian isu menggunakan metode SWOT. Yang pertama dari metode SWOT yaitu strength. Alternatif penyelesaiannya, tersedianya SDM yang memiliki integritas tinggi dan mendukung banyaknya lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Dan yang kedua untuk weakness atau kelemahan, alternatif penyelesaiannya, masyarakat kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah dan memberantas korupsi. Masih banyak pihak yang melindungi koruptor. Untuk yang ketiga, opportunity atau peluang, alternatif penyelesaian, adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah.
terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Dan yang terakhir, threat atau ancaman, alternatif penyelesaian. Koruptor atau pelaku memiliki banyak relasi dan jaringan, sehingga bisa dilakukan dengan rapih dan tertutup. Kurang mendukungnya pemerintah baik dari kebijakan ataupun sistem yang dibuat. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi yang telah kami peroleh, melalui tahapan penyelesaian isu menggunakan beberapa metode, dapat disimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya yang melekat dengan masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi, sifat tamak pada manusia, dan adanya kesempatan menjadi alasan yang kuat korupsi dapat terjadi. Dengan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sistem akuntabilitas, dan laporan yang transparan dapat membuat kesempatan korupsi itu kecil, dilakukan bahkan tidak terjadi korupsi. Akan tetapi, semua usaha tersebut akan percuma apabila setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Maka perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, sehingga terbentuk sikap anti korupsi yang kuat, baik melalui pendidikan formal atau informal. Dan kunci untuk meningkatkan sikap integritas kita, salah satunya dengan membekali diri dengan pemahaman spiritual atau agama. Mungkin itu dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.